Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce tiba-tiba berbalik ke arahnya. Berapa banyak? Xia Qingyue bertanya tanpa ekspresi terkejut di wajahnya. Pelayan ini telah memeriksa sekelilingnya secara menyeluruh, dan dia dapat memastikan bahwa hanya Qianye Yinger yang datang. Tidak ada bahtera atau orang yang mengikutinya. Bagus sekali. Xia Qingyue mengangguk sekali sebelum berkata, bahwa dia ke aula suci dan bawa sendiri dia kepadaku, Lian Yue. Anda tidak perlu menyembunyikan kehadirannya, tetapi jangan mencoba menarik terlalu banyak perhatian juga. Dipahami. Lian Yue menghilang setelah menerima perintahnya. Sepertinya semuanya berjalan sesuai keinginanmu, kata Yunce dengan tatapan rumit. Orang yang datang bukanlah Qianye Fantian atau Raja Brahma. Hanya Qianye Yinger dan Qianye Yinger saja. Prediksi Xia Qingyue sangat akurat. Apakah ada tempat di mana kamu membutuhkanku? Dia bertanya. Tentu saja. Xia Qingyue mengulurkan tangan dan melilitkan gumpalan energi yang tak terlihat di sekitar lengannya. Kamu adalah pemeran utama acara ini. Tanpamu, ini tidak akan menarik sedikit pun, ikutlah denganku. Xia Qingyue membawa Yunce langsung ke aula suci. Gelombang energi yang sangat besar tiba-tiba menyapu dirinya dan menyebabkan dia tercekik selama sepersekian detik. Ketika mata Yunce menjadi cerah, dia terkejut menemukan puluhan formasi pertahanan berwarna-warni berserakan di halaman aula suci. Dia bertanya, apakah formasi mendalam ini baru saja dibuat? Tentu saja, kata Xia Qingyue, akulah yang mengaturnya sendiri. Alasan mereka berada di sini adalah untuk menjaga hidup Anda. Sosoknya kabur sejenak, dan keduanya muncul di tengah formasi sesaat kemudian. Dia menatap Yunce dan menginstruksikan dengan serius, ingat, kamu tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah dari formasi mendalam ini. Kamu tahu betul betapa liciknya Qianye Yinger, dan kamu harus selalu waspada. Jika dia mencoba menyerang, formasi mendalam ini akan menjadi aktif dan melindungimu dari bahaya. Saya mengerti, jawab Yunce sambil melirik sekilas ke pipi Xia Qingyue. Sepertinya dia telah membuat banyak persiapan selama hari kepergiannya. Alasan dia menyuruh Lian Yue untuk membawa Qianye Yinger setelah 15 menit adalah agar dia bisa membawanya ke dalam formasi mendalam ini terlebih dahulu. Qingyue, kamu bisa memberitahuku apa yang kamu rencanakan dengannya sekarang, kan? Yunce bertanya. Dia pasti sudah mengambil keputusan sebelum membawanya ke alam Dewa Bulan. Tidak, itu pasti lebih awal dari itu. Alih-alih menjawabnya secara langsung, Xia Qingyue bertanya, menurutmu, apa yang menurutmu tidak bisa hilang dari Qianye Yinger selain nyawanya? Yunce berpikir sejenak sebelum menjawab, aku tidak terlalu mengenalnya, tapi dari apa yang kulihat dan dengar, dia benar-benar berbeda dari wanita pada umumnya. Dia memiliki obsesi yang tidak wajar terhadap cara yang mendalam, dan semua yang dia lakukan terkait dengan pengejaran kekuasaan dengan satu atau cara lain. Bagi kebanyakan wanita, cinta, harga diri, atau penampilan terkadang bisa lebih penting daripada nyawa mereka, tapi dia, kalau aku tidak salah, kekuatan yang dia kejar sepanjang hidupnya adalah satu-satunya hal yang tidak bisa dia hilangkan selain nyawanya. Kamu sepenuhnya benar. Xia Qingyue memandang keluar aula dengan mata dingin. Jika aku memaksanya untuk melumpuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu sebelum mundur dari garis dasar itu, maka semua hal lain yang berada di atas garis dasar itu, bahkan jika itu adalah penghinaan yang melampaui mimpi terliarnya akan tampak dapat diterima olehnya, bukan begitu? Yunce merasakan hawa dingin saat dia menatap punggung Xia Qingyue. Hanya beberapa tahun sejak pertemuan terakhir mereka.
Bisakah seseorang berubah drastis dalam waktu sesingkat itu? Bukankah pikiran, sifat, dan kebiasaan merupakan hal yang paling sulit diubah dalam diri seseorang? Omong-omong, Sensi pernah mengatakan sesuatu yang aneh padanya. Dia telah memberitahunya bahwa hati kaca mengkilap Xia Tiyue akan segera bangkit. Mungkinkah perubahannya ada hubungannya dengan hal itu? Tiba-tiba, Xia Tiyue meliriknya ke samping dan mengulangi instruksinya lagi. Ingat, jangan keluar dari formasi mendalam. Aku sudah mengerti, jawab Yun Ce sambil mengerutkan bibir. Dari semua nada yang dia gunakan, nada inilah yang paling dia benci. Dia hampir terdengar seperti tuannya sekarang. Sosok Xia Qingyue kembali kabur, dan kali ini dia berdiri di tengah aula suci. Pada saat yang sama, sosok ramping berwarna emas akhirnya muncul di pintu masuk. Armor lembut mempesona yang menutupi seluruh tubuhnya adalah simbol dari identitas mulianya, dan penyorot dari tubuh paling melamun di seluruh dunia. Tuan, Dewi Brahma Monark telah tiba, kata Lian Yue dengan hormat. Kemudian, dia membeku di tempat dan tidak mengatakan apapun hingga beberapa waktu kemudian. Saat mata Qianye Yinger dan Xia Qingyue yang kedua bertemu satu sama lain, ruang di antara dan di sekitar mereka menjadi begitu padat sehingga Lian Yue dan Yun Ce berpikir bahwa waktu itu sendiri telah terhenti. Jagalah di luar pintu masuk dan bersiaplah untuk menerima perintahku, kata Xia Tiyue. Dia tidak menyuruh Lian Yue pergi, tapi dia juga tidak menyuruhnya untuk melindungi Yun Ce. Ya, Lian Yue menerima perintah itu dan pindah keluar. Dia tidak pernah menarik auranya, dan ekspresi tenang di wajahnya gagal menyembunyikan ketegangan yang sebenarnya dia rasakan. Sebagai pelayan pribadi Xia Tiyue, mereka tahu betapa tuan mereka sangat membenci Qianye Yinger. Xia Qingyue, Kaisar Dewa Bulan. Tatapan Qianye Ying berhenti pada Yun Ce sebelum kembali menusuk Xia Qingyue. Aku yakin kamu baik-baik saja sejak terakhir kali kita bertemu. Sebagai pemilik hati kaca mengkilap dan 9 tubuh yang sangat indah, bakat Xia Qingyue cukup unik hingga membuat Qianye Yinger pun iri. Itu sebabnya dia menarik banyak perhatian ketika dia pertama kali muncul di upacara alam Dewa Bulan. Sama seperti Yun Ce, tidak ada yang bisa memprediksi batas masa depannya. Tapi itu seharusnya menjadi masa depan. Qianye Yinger tidak pernah membayangkan bahwa dia akan jatuh ke tangan Xia Qingyue dengan begitu cepat dan mudah. Raja ini baik-baik saja, tentu saja, jawab Xia Qingyue perlahan, tetapi sebaliknya, kamu tidak terlihat begitu sehat. Apa tujuanmu datang hari ini? Xia Tiyue, Qianye Yinger mencibir. Meskipun wajahnya ditutupi oleh topeng emas, setiap kata yang dia ucapkan dipenuhi dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Saya harus mengatakan bahwa luasnya keberanian Anda, dan kerendahan hati yang Anda akan membungkuk telah benar-benar membuka mata saya. Oh, mata Xia Qingyue berputar sedikit tanpa menunjukkan sedikit pun emosi. Raja ini adalah Kaisar Dewa Bulan. Saya tidak akan pernah melakukan tindakan tercela yang akan merusak reputasi saya. Di sisi lain, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda layak mendapatkan keadilan dari saya, Nona Dewi? Oh benar, ada rumor yang mengatakan bahwa Kaisar Dewa Raja Brahma diracun bersama 8 Raja Brahma. Rupanya, situasinya cukup buruk sehingga alam Dewa Brahma Monark harus menutup diri. Tapi disinilah Anda, mengunjungi alam Dewa Bulan untuk bersenang-senang alih-alih membantu. Reputasi Anda sebagai orang yang tidak berperasaan memang pantas diterima, Nona Dewi. Saya sangat terkesan. Qianye Yinger mencibir lagi saat suaranya semakin dingin.
Alasan Yunce dan kamu meracuni ayahku dengan mutiara racun langit adalah untuk memaksaku datang ke sini. Anda pasti sangat senang melihat semuanya berjalan sesuai keinginan Anda. Oh, raja ini tidak mengerti maksudmu, Nona Dewi, kata Xia Qingyue dengan santai. Sangat disesalkan bahwa Kaisar Dewa Langit Brahma telah menyerah pada racun, tetapi bagaimana Anda bisa yakin bahwa racun langit adalah alasannya? Pernahkah Anda atau pengikut Anda menyaksikan kekuatan mutiara racun langit dengan mata kepala sendiri sebelumnya? Selain itu, ini adalah Kaisar Dewa Kerajaan Brahma bagi semua orang, dan Yunce hanyalah Raja Ilahi. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya bahwa ia bisa menanam racun mematikan di Kaisar Dewa Langit Brahma, bukan begitu? Kata-katamu sungguh lucu hari ini, Nona Dewi. Yunce terdiam. Xia Qingyue. Kianya Yinger datang ke alam Dewa Bulan dengan tekad bulat dalam pikirannya, namun Xia Qingyue masih berhasil membuatnya marah hanya dalam beberapa percakapan verbal. Hentikan upayamu untuk mengganggu pikiranku. Saya tidak akan berada di sini jika saya ingin melarikan diri tanpa cedera. Dia mendongak sedikit dan berkata tanpa ampun, aku, Kianya Yinger, mengakui kekalahanku, sekarang beritahu aku kondisimu. Sangat bagus. Xia Qingyue tidak bergerak atau bertindak seperti pemenang sedikit pun meskipun Dewi Wanita sendiri telah mengakui kekalahannya. Dia tampak begitu tenang hingga hampir menakutkan. Kondisi raja ini sangat sederhana, yang perlu kamu lakukan, hanyalah menghancurkan kekuatanmu sendiri. Namun permintaan Xia Qingyue ditanggapi dengan cibiran sinis. Xia Qingyue, kamu harus tahu bahwa aku tidak akan pernah menyetujui permintaan itu. Anda tidak harus memainkan permainan kekanak-kanakan di depan saya. Saya yakin Anda, Kaisar Dewa Bulan, memiliki lebih banyak hal yang perlu ditakuti dari alam Dewa Kerajaan Brahma yang putus asa dibandingkan sebaliknya, jadi beritahu saya kondisi Anda, dan berhentilah menyia-nyiakan waktu dan kesabaran kita. Yunce tiba-tiba mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, dia tidak menyangka Kianya Yinger akan segera mengetahui taktik Xia Qingyue. Dia bahkan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil alih negosiasi dari Xia Qingyue. Kedua wanita ini menakutkan. Bagus sekali, jauh lebih mudah berbicara dengan orang pintar. Xia Qingyue menggeser kakinya sedikit sehingga dia bisa menghadap Kianya Yinger dan melirik Yunce pada saat yang bersamaan. Kemudian, dia bertanya, jika raja ini bertanya, menurut Anda apa nilai kehidupan ayahmu, Kaisar Dewa terkuat di wilayah Ilahi Timur, kehidupan 8 Raja Brahma, dan masa depan alam Dewa Kerajaan Brahma? Saya pikir Anda melewatkan sesuatu. Kianya Yinger langsung membalas. Kamu melewatkan bagian di mana kami, alam Dewa Brahma Monark, akan melakukan segala daya kami untuk menghancurkan alam Dewa Bulan jika kami kehilangan semua yang kamu katakan. Lelucon yang luar biasa, balas Xia Qingyue dengan senyum acuh tak acuh. Alam Dewa Kerajaan Brahma kehilangan 2 Raja Brahma selama bencana bayi jahat, dan 3 Dewa Brahma selama kembalinya Kaisar Iblis. Saat ini, Kaisar Dewa Langit Brahma dan ke-8 Raja Brahma bahkan telah meninggal karena racun yang mematikan. Jika mereka tidak diselamatkan tepat waktu, alam Dewa Kerajaan Brahma akan menurun dari 1 Kaisar Dewa dan 17 Raja Brahma menjadi hanya 7 Raja Brahma saja. Menurutmu alam yang lemah dapat mengancam alam Dewa Bulan dengan cara apapun? Sumur kekuatan dan kartu tersembunyi di alam Dewa Brahma Monark jauh lebih dalam dari yang dapat Anda bayangkan. Menghancurkan alam Dewa Bulan meskipun kita hanya 7 Raja Brahma yang kuat adalah hal yang sepele, kata Kianya Yinger sambil mencibir.
Xia Qingyue setengah tersenyum padanya dan menjawab, dan bagaimana kamu tahu bahwa alam Dewa Bulan tidak memiliki sumber kekuatan sedalam milikmu? Memang benar bahwa kedua alam kita akan kalah dalam pertempuran seperti ini. Tetapi dapatkah Anda mengatakan dengan pasti bahwa alam Dewa Bulan akan jatuh, dan alam Dewa Kerajaan Brahma yang melemah dengan hanya 7 Raja Brahma yang tersisa akan menjadi orang yang bertahan hingga saat ini? Qianye Yinger terdiam. Juga, kamu belum melupakan hal terpenting dalam Primal Chaos saat ini, kan? Xia Qingyue menatap Qianye Yinger dengan tenang. Penguasa Mutiara Racun Langit adalah Yun Ce, dan orang yang mendukung Yun Ce adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga sendiri. Anda tahu bahwa kami berdua pernah menjadi suami istri. Jika raja ini menemukan cara untuk membawa Kaisar Iblis Pemalu Surga ke dalam masalah ini melalui Yun Ce, apakah kamu yakin kemenangan dahsyat di kepalamu akan terjadi? Berdengung, ruang di belakang Qianye Yinger bergetar sesaat. Fakta bahwa dia telah kehilangan kendali atas energinya yang dalam berarti pikirannya telah jatuh ke dalam kekacauan. Keriting tragis muncul di bibir Qianye Yinger. Aku tidak kalah darimu, Xiao Qingyue. Aku kalah dari Mutiara Racun Langit, Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan diriku sendiri. Itu semuanya. Jangan pernah lupakan itu. Xia Tiyue hanya tersenyum dingin sebagai jawaban. Sekarang, sampaikan kondisimu. Dada Qianye Yinger naik turun dan sedikit bergetar di balik balutan baju besi emasnya. Saya tidak ingin mendengar omong kosong lagi dari Anda. Percakapan singkat itu berakhir dengan kekalahan total Qianye Yinger, atau lebih tepatnya, dia telah kalah sejak dia memasuki alam Dewa Bulan. Ketergantungan terbesar Xia Tiyue bukanlah Mutiara Racun Langit. Itu adalah Kaisar Iblis Pemalu Surga, meskipun wanita itu sendiri tidak tahu. Ini sangat sederhana. Xia Qingyue berhenti membuang-buang napasnya saat Qianye Yinger menuntut dan berkata dengan datar, Raja ini akan meninggalkan hidupmu dan kekuatanmu yang dalam sendirian dengan satu syarat. Dia melihat ke arah Yun Ce dan berkata, kamu akan membiarkan Yun Ce menanamkan jejak budak 3000 tahun di dalam jiwamu. Pernyataan Xia Qingyue sangat mengejutkan Yun Ce sehingga dia benar-benar terhuyung dalam formasi yang mendalam. Di pintu masuk, Lian Yue juga bergidik ketika matanya membelalak karena terkejut. Budak, jejak budak. Dia ingin menanam jejak budak di dalam Dewi Brahma Monarch. Tidak diragukan lagi, jejak budak adalah salah satu jejak mental paling kejam di dunia. Seseorang yang ditanamkan dengan jejak budak akan mematuhi perintah apapun yang diberikan oleh pemberi implantasi. Bahkan jika perintahnya adalah untuk segera bunuh diri, mereka tidak akan mampu mengerahkan sedikit pun kemauan untuk memberontak melawan perintah tersebut. Mereka akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Bahkan setelah orang yang menanamkannya mati, orang dengan tanda budak akan tetap mempertahankan kehendak tuannya dan mengabdi dengan setia sampai kematiannya. Singkatnya, mereka yang ditanamkan dengan jejak budak akan menjadi pelayan paling setia dari sang implantasi. Terlebih lagi, hampir mustahil untuk dihilangkan melalui kekuatan eksternal. Kekejaman dari jejak budak adalah alasan mengapa hal itu dilarang keras bahkan di alam bawah. Bahkan kaisar suatu negara atau pemimpin sekte pun tidak diizinkan untuk menanamkan jejak budak pada pelayan yang paling rendah. Yun Ce telah mendengar tentang jejak budak sejak lama, tapi dia hanya menyaksikannya dalam tindakan sekali seumur hidupnya setelah permaisuri iblis kecil memperoleh kembali kekuasaan politiknya, dan mengancam musuh-musuhnya dengan kehancuran total dan keburukan abadi. Dia telah menanamkan jejak budak pada setiap kepala keluarga dan adipati yang memberontak melawannya, mengubah mereka semua menjadi anjingnya yang paling setia.
Jika ada yang berani mengatakan sesuatu yang buruk terhadapnya atau tidak menaatinya, mereka akan sangat ingin mencabik-cabik orang tersebut dengan gigi telanjang. Tentu saja, jejak mental yang kejam seperti ini biasanya memiliki peluang sukses yang sangat rendah. Hal ini terutama terjadi setelah seseorang mencapai jalan ilahi atau mencapai alam jiwa ilahi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa hal itu hampir, jika tidak sepenuhnya, mustahil. Sekalipun target praktisi jalan ilahi hampir mati atau tidak sadarkan diri, hambatan mental apapun akan mengabaikan upaya guru ilahi untuk menanamkan jejak jiwa. Oleh karena itu, satu-satunya kemungkinan keberhasilan penanaman jejak budak adalah targetnya menarik semua pemikiran perlawanan, atau bahkan menerimanya dengan sukarela. Adapun ide untuk menanamkan jejak budak di dalam Dewi Brahma Monarch, itu pasti hal yang paling menggelikan dan paling konyol yang pernah dikatakan di seluruh wilayah ilahi timur. Namun, kata-kata itu keluar dari mulut Xia Qingyue dengan nada yang tidak bisa ditegur. Qianye Yinger adalah putri Qianye Fantian, calon kaisar Dewa Langit Brahma, dan Dewi wanita nomor 1 di seluruh dunia. Lupakan ketidakmungkinan menanamkan jejak budak dalam dirinya untuk menjadikannya tuan sebagai budak selama 3000 tahun berturut-turut, tidak ada seorang pun yang pernah mempertimbangkan rencana berani seperti itu. Yun Ce kaget, Lian Yue terkejut, tapi Qianye Yinger tidak terlihat terguncang seperti seharusnya. Senyuman yang sedih sekaligus mengejek muncul di bibirnya. Sudah kuduga, hanya itu yang bisa kau pikirkan, Xia Qingyue. Mengingat kejahatan yang telah kau lakukan padaku dan Yun Ce, dan fakta bahwa jejak budak ini harus dibayar dengan menyelamatkan ayahmu dan 8 Raja Brahma, raja ini yakin kau lolos terlalu mudah, Dewi Brahma Monarch. Mata Xia Tiyue benar-benar tidak dapat dibaca. Bisakah kamu menolaknya? Di balik topengnya, Qianye Yinger menyipitkan matanya sedikit demi sedikit sebelum akhirnya mengangguk. Sangat baik. Jawaban Qianye Ying membuat mata Yun Ce melebar sepenuhnya. Dia tidak bisa mempercayai mata atau telinganya sama sekali. Di luar aula, Lian Yue juga berbalik dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya juga. Saya tahu inilah hasilnya. Saya sudah pasrah pada nasib saya sejak saya datang ke sini, kata Qianye Yinger perlahan dan tenang. Satu-satunya hal yang mengkhianati emosinya yang sebenarnya adalah napasnya yang berat. Aku setuju untuk menjadi budak sementara Yun Ce. Tapi, Kaisar Langit Surga Abadi harus menjadi saksi atas semua ini. Yun Ce benar-benar tercengang ketika kalimat, saya setuju untuk menjadi budak sementara Yun Ce keluar dari mulut Qianye Yinger. Itu adalah hal yang paling konyol dan mustahil untuk dicapai di dunia, tapi Qianye Yinger dari semua orang sebenarnya menyetujuinya. Dan Xia Qingyue yakin dia akan menyetujuinya sejak awal. Jelas sekali bahwa penelitian Xia Qingyue tentang Qianye Yinger telah jauh melampaui penjelasannya sebelumnya. Selain Qianye Yinger sendiri dan ayahnya, Xia Qingyue mungkin adalah orang ketiga yang mengenalnya lebih baik daripada siapapun di dunia, dan katalis di balik semua ini adalah kebencian yang mendalam. Maumu? Xia Qingyue melihat ke arah pintu masuk dan berkata, Lian Yue, tolong bawa Kaisar Langit Abadi Dewa kemari. Ya, Lian Yue pergi dengan cepat setelah menerima perintahnya. Qianye Yinger mengangkat alisnya sedikit sebelum berkata, dibutuhkan setidaknya 20 jam untuk sampai ke dan dari alam Dewa Surga Abadi, belum lagi Kaisar Dewa Surga Abadi sering sibuk. Sementara itu, sebaiknya kau jaga ayahku tetap aman, kalau tidak. Sepertinya kamu terlalu memikirkan banyak hal, Dewi Brahma Monarch, sela Xia Qingyue dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, Lian Yue kembali dengan sosok yang kuat dan familiar di sisinya.
Qianye Yinger tiba-tiba berbalik dan menatap lelaki tua yang berjalan ke aula suci perlahan dengan ekspresi rumit di wajahnya. Itu tidak lain adalah Kaisar Langit Surga Abadi sendiri. Yunce, jadi dia adalah tamu terhormat, yang disebutkan King Yue sebelumnya. King Yue pasti sudah memperkirakan bahwa Qianye Yinger akan meminta Kaisar Langit Abadi sebagai saksi. Itulah sebabnya dia mengundangnya ke alam Dewa Bulan sebelumnya. Xia King Yue berbalik dan membungkuk sedikit. Maaf atas kurangnya penerimaan, Kaisar Dewa Surga Abadi. Seperti yang mungkin sudah Anda sadari, situasi ini agak istimewa. Qianye Yinger mendongak perlahan sambil mengertakkan gigi. Aku meremehkanmu, Xia King Yue. Tidak ada saksi yang lebih baik daripada Kaisar Langit Surga Abadi di seluruh dunia, itulah sebabnya raja ini mengundangnya ke alam Dewa Bulan sebelumnya. Nah, Dewi Brahma Monarch, apakah ada permintaan lain yang ingin Anda ajukan? Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas pelan. Kaisar Dewa Bulan, apakah ini alasanmu mengundangku? Itu benar, Xia Tiyue mengangguk. Dia bisa mendengar kekecewaan dan celaan dalam nada suaranya, tapi dia tidak tampak bingung sedikit pun. Anda telah mendengar semua percakapan kami melalui formasi mendalam transmisi suara. Jejak budak adalah sesuatu yang disetujui oleh raja ini dan Dewi Wanita. Raja ini akan sangat berterima kasih jika Anda menjadi saksi upacara implantasi ini nanti. Qianye Yinger terdiam. Konyol, sangat konyol, kata Kaisar Langit Surga Abadi sambil menggelengkan kepalanya, suaranya yang ramah terdengar sedikit marah. Meskipun dia dan Xia King Yue adalah Kaisar Dewa, dia benar-benar memiliki senioritas untuk memarahinya seperti seorang junior. Kaisar Dewa Bulan, orang tua ini tidak mengetahui kebenaran sepenuhnya di balik dendammu pada Dewi Wanita, tapi aku juga tidak sepenuhnya buta akan hal itu. Tetap saja, balas dendammu tidak boleh menghasilkan hal yang tabu seperti jejak budak. Jejak kejam ini dilarang bahkan bagi manusia biasa, apalagi bagi Kaisar Dewa dan Dewi Wanita. Wajar jika Kaisar Langit Surga Abadi bereaksi seperti itu. Jejak budak sangat kejam sehingga dianggap sangat tidak manusiawi dan tidak dapat diterima oleh dunia, jadi tentu saja Kaisar Langit Surga Abadi tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Tapi Xia King Yue tidak menunjukkan rasa takut meskipun dia ditegur. Sebaliknya, dia bertanya dengan nada dingin, kalau begitu, menurutmu mana yang lebih buruk, jejak budak atau tanda pengharap kematian jiwa Brahma, Kaisar Dewa Surga Abadi? Menurut Anda mana yang lebih tidak bisa diterima dan tidak bisa dimaafkan? Kaisar Langit Surga Abadi baru saja hendak memberikan jawaban ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening seolah baru menyadari sesuatu. Apa maksudmu dengan itu, Kaisar Dewa Bulan? Xia King Yue berkata perlahan, beberapa tahun yang lalu, Yunce terpaksa melarikan diri ke alam Dewa Naga dan sebagai hasilnya kehilangan alam ilahi surga abadi. Kamu mungkin sadar bahwa ini ada hubungannya dengan alam Dewa Kerajaan Brahma, tapi tahukah kamu, bahwa itu karena Yunce telah ditanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma oleh tangan Qianye Yinger sendiri. Pikiran surga abadi Dewa Kaisar menjadi kosong sesaat. Kemudian, dia sadar kembali dan berteriak, apa katamu? Qianye Yinger membuang muka dan mendengus dingin sebagai jawaban. Yunce berlindung di alam Dewa Naga bukan karena dia terpaksa melarikan diri ke daerah itu. Itu karena satu-satunya orang di seluruh dunia yang dapat menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma selain yang menanamkannya adalah Dewi Naga Sensi, kata Xia King Yue dengan mata dingin. Pada titik ini, kehadiran Xia King Yue benar-benar mengancam akan membuat Kaisar Surga Abadi Dewa yang tertegun menjadi kewalahan.
Kamu harusnya tahu betapa mengerikan dan kejamnya tanda pengharap kematian jiwa Brahma, Kaisar Dewa Surga Abadi. Lagi pula, tanda pengharap kematian jiwa Brahma dikenal di alam dewa sebagai jejak jiwa paling kejam di antara semuanya, bukan jejak budak. Kaisar Langit Surga Abadi tiba-tiba berbalik ke arah Qianye Yinger. Kamu benar-benar menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma pada Yun Ce sebelumnya. Qianye Yinger tidak memberikan tanggapan apapun padanya. Memalukan. Kaisar Dewa tidak bisa menahan amarahnya saat warna merah merayapi wajahnya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Saat itu, Qianye Yinger sudah mengetahui bahwa Yun Ce memiliki warisan dewa jahat. Itulah sebabnya dia mendorong Yun Ce dan raja ini ke jalan buntu, dan mencoba memaksa Yun Ce mengungkapkan semua rahasianya. Untuk memaksanya memberinya warisan dewa jahat, dia menanamkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma di dalam dirinya. Jika seseorang tidak muncul dan menyelamatkan kita saat itu, jika Ratu Naga Sensi tidak mengabulkan permintaan Yun Ce dan menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma di dalam dirinya, Yun Ce pasti sudah menyerah pada penyiksaan. Menurutmu apa yang akan terjadi ketika Kaisar Iblis Pemalu Surga kembali? Bahkan sekarang, nasib hidup kita dan alam dewa masih belum diketahui. Ekspresi Kaisar Langit Surga Abadi berubah lagi. Yun Ce adalah penyelamat dunia yang tak terbantahkan, tapi Qianye Yinger telah menanamkan jejak jiwa dalam dirinya yang jauh lebih buruk daripada jejak budak karena keserakahannya sendiri, akibatnya hampir menyebabkan kehancuran dunia. Katakan padaku, apakah raja ini salah membalas budi dengan jejak budak? Surga Abadi, Kaisar Ilahi tidak bisa mengatakan apapun yang menentang hal itu. Bahkan kemarahan dan penolakan awalnya terhadap jejak budak telah berbalik melawan Qianye Yinger puluhan kali lebih kuat dari sebelumnya. Surga Abadi Dewa Kaisar tidak bisa mentolerir jejak budak. Tentu saja, tanda pengharap kematian jiwa Brahma bahkan lebih mustahil lagi. Xia Tiue benar. Jika Sensi tidak menghilangkan tanda pengharap kematian jiwa Brahma dari Yun Ce, dia pasti sudah menyerah pada penyiksaannya dan sudah mati, sehingga menghapus satu-satunya harapan untuk menyelamatkan dunia. Keringat dingin segera menyelimuti tubuh Kaisar Dewa Surga Abadi ketika dia memikirkan kemungkinan itu. Bahkan jika Qianye Yinger tidak menahan diri, Kaisar Langit Surga Abadi tidak akan meragukan kata-kata Xia Qingyue. Lagi pula, bahkan dia tahu bahwa Qianye Yinger akan turun ke level itu jika dia tahu bahwa Yun Ce memiliki warisan dewa jahat. Lagi pula, Xia Qingyue melanjutkan, tidak hanya membuat budak sementara Qianye Yinger Yun Ce menjadi harga yang pantas untuk kejahatannya, itu juga merupakan semacam perlindungan bagi Yun Ce. Hal ini menyingkirkan salah satu orang yang paling mungkin menyakitinya, dan menjadikannya salah satu pelindung paling setianya. Pasti kamu sadar betapa kuatnya musuh Yun Ce ini. Primal Chaos sedang dalam bahaya saat ini, dan satu-satunya yang bisa menghentikan para dewa iblis untuk membinasakan dunia adalah Yun Ce. Bahkan jika tidak ada dewa iblis, Anda dapat membayangkan bagaimana reaksi Kaisar Iblis Pemalu Surga jika kecelakaan atau rencana pembunuhan menimpanya. Oleh karena itu, keselamatannya setara dengan keselamatan seluruh dunia. Jika Qianye Yinger bisa bertindak sebagai pengawalnya, pelindung yang ditanamkan jejak budak, aku berani mengatakan bahwa dia akan melakukan pekerjaannya lebih baik daripada kita, para Kaisar Dewa. Tidakkah menurutmu begitu juga, Kaisar Langit Surga Abadi? Kaisar Langit Surga Abadi terdiam untuk waktu yang lama, tetapi tatapannya berbeda dari sebelumnya. Pada awalnya, dia menganggap gagasan tentang jejak budak sangat menjijikkan dan menjijikkan. Tapi sekarang,
Saat tatapannya berpindah-pindah antara Yun Ce dan Qianye Yinger, dia mendapati dirinya semakin tergoda oleh gagasan itu.